Ini ada pertanyaan yang saya jawab ya, tidak apa-apa. Ikan yang tidak disucikan saat dimasak kena kuah itu bagaimana? Ini yang saya jelaskan sedikit ya. Ikan itu gampang, tidak wajib dipotong. Oke? Yang wajib dihilangkan pada ikan adalah kalau ikannya sudah besar, sudah di atas 2 anak jari tangan, maka wajib dihilangkan perutnya yang mengandung kotoran itu saja. Ikan dimasak langsung nggak dipotong boleh, tapi saat dimakan nanti hati-hati jangan makan taiknya, itu aja. Kalau ada, mohon maaf ini langsung ya, kalau ada kotorannya kita buang. Kalau orang sudah potong ikan, bahasa Aceh pusingkut. Kalau ikan sudah nekoh atau nepusing, maka bila dia mengalir darah wajib dicuci. Padahal kalau nggak dipotong, nggak mengalir darah, nggak apa-apa, boleh langsung makan. Karena hadis Nabi mengatakan, apa saja binatang air itu suci, bangkainya boleh dimakan, nggak perlu kita sembelih. Kemudian ada satu lagi yaitu belalang. Jadi ini orang agak-agak lupa. Apa saja binatang air, walaupun dia berbentuk manusia, seandainya ada binatang air, artinya binatang yang khusus hidup di air, bentuknya macam manusia, boleh makan. Apalagi bentuknya macam ular biasa. Ini mohon maaf ya, bukan saya katakan ular. Ular itu kenapa nggak boleh makan? Karena dia hidupnya di 2 tempat dan dia beracun. Jadi apa saja yang ada di dalam laut atau yang hidup di satu tempat di air itu boleh dimakan walaupun bentuknya aneh dan tidak wajib dipotong. Ini yang nggak wajib. Ini potong ini dulu, ini apalah, nggak wajib. Yang wajib dihindari kotorannya. Jadi ini saya bikin contoh yang bernajis ya. Ini contoh yang ditanyakan sama kawan kita yang online ini, nggak apa-apa ini. Saya yakin nggak apa-apa. Tengku Ahmad Syakir itu nggak masalah ya. Tapi ini contoh masalah. Kita potong ikan kan mengalir darah. Itu kan wajib cuci. Nggak kita cuci langsung kita masak, itu kuahnya bernajis. Nah ini contoh ya yang bernajis. Tapi saya rasa kalau kita di Aceh semuanya kalau potong ikan berdarah pasti cuci. Oke? Nah, jadi itu ikan. Ikan itu boleh kita sate langsung, boleh kita panggang langsung. Karena memang diringankan, tidak diwajibkan potong. Yang diwajibkan adalah membersihkan kotorannya, yaitu yang di dalam ususnya. Artinya jangan kita makan itu. Kalau kita goreng langsung tanpa kotoran dalam perutnya dibuang, boleh. Tapi nanti jangan makan itu. Saat kita makan, pisahkan kotorannya. Tapi seandainya ini jika terjadi, jika saat kita goreng perutnya itu bocor, mengeluarkan kotorannya, minyaknya jadi najis, itu diingat. Jadi kalau normal, kalau ikannya masih bagus, itu perutnya itu masih kuat, dan di dalam perutnya ada lagi usus. Di dalam usus baru kotoran. Maka secara normal kalau kita masak itu nggak akan pecah dan tidak akan bernajis. Ya. Jadi kalau ikan yang di bawah 2 jari, itu nggak perlu apa-apa, boleh dimakan beserta kotorannya. Ini mohon maaf. Misalnya kan ada angkut bilik ikan teri 2 jari ini. Ini ada ditanyakan di Mesir itu kan, ditanyakan sama Syekh Muhammad Ramli, yang dikatakan ikan besar itu seukuran apa, yang dikatakan ikan kecil itu seukuran apa. Karena hukum ikan kecil itu boleh makan beserta kotorannya. Misalnya ikan teri, itu nggak usah dipotong ikan teri, lama aja itu, langsung aja biar sehat, kan? Ikan teri. Dan semisalnya yang masih 2 jari ke bawah. Yang 2 jari ke atas baru dibersihkan kotorannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini supaya gampang ya. Kalau misalnya ikan hiu kan ada korban pesawatnya itu kan dimakan manusia dalam Ya. Apakah bisa dimakan? Bisa, malah itu tambah sehat karena makanannya manusia. Ini betul itu secara logika, tambah sehat karena dagingnya itu mengandung daging paling bagus. Manusia ini daging paling bagus. Betul nih, karena mohon maaf ya. Binatang
apapun di saat dia memakan najis, dia itu dagingnya tetap akan suci walaupun najisnya masih di dalam tubuhnya. Tidak masalah. Misalnya ada ikan lele, kan dia itu predator, itu pemakan daging. Mohon maaf kalau kita ada babi misalnya, nih mohon maaf nih. Saya rasa nggak terjadi, tapi jika terjadi, bangkainya kita kasih ke ini, ke lele. Lele ini tidak apa-apa, sedap sekali itu. Nggak akan berefek babi dengan lele. Karena apa? Yang ada hukum najis itu sama manusia, sama binatang itu nggak ada perintah Allah, nggak ada peraturan. Kamu jangan makan najis, nggak bisa kita atur dia. Dia itu nggak tahu aturan. Oke. Jangan ngatur hewan. Misalnya ayam makan najis, makan cacing, ya kan? Nggak apa-apa itu, biarkan dia sehat. Kita yang ada peraturan, nggak bisa kita ngatur ayam. Kamu harus makan yang bagus-bagus, nggak bisa. Oke, tidak ada masalah. Tapi gini, ada hukum tambahan. Seandainya kita beli ikan hiu ataupun ikan besar, pas kita belah perutnya ada potongan tubuh manusia, hukumnya wajib ditanam, itu saja. Jangan kita masak sekalian. Oke. Tapi kalau termakan gimana? Tidak kita melihat langsung termakan, kah? Ya, tidak apa-apa, itu rezeki kita. Nah, ini kan ada ikan bandeng. Kut mulu putra bahasa Indonesia. Bandeng, oh. Ya, ikan bandeng itu atau ikan tongkol ya, itu perutnya bermasalah itu. Nggak boleh dimakan perutnya, ususnya. Jadi boleh dia digoreng langsung tanpa dipotong, boleh dia dimasak langsung tanpa dipotong. Nah, tapi nanti jangan makan perutnya. Jadi yang dilarang daripada ikan adalah mengkonsumsi najis yang ada di perutnya. Ataupun di saat kita memasaknya perutnya pecah, itu sama dengan pecahnya kantong kencing saat kita masak kuah misalnya, pecah kantong kencing. Nah, jadi bernajis itu kuahnya. Tapi walaupun kuahnya bernajis, ikannya bisa kita sucikan, kita ambil air, kita cuci, bisa makan lagi, nggak akan rugi insya Allah. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nanti kalau jeroan ikan yang isi perutnya gimana kan? Kan ada juga dijual bu. Apa tuh yang sejenis telur bisa? Hah? Oh, itu boleh. Yang nggak boleh kotoran di ususnya saja. Yang lain boleh. Nah, karena ikan itu memang spesial itu. Bangkainya halal dimakan, itu kata Nabi. Artinya kita jumpa ikan di laut, apa saja yang kita jumpa boleh makan di laut. Ini kemarin ini rugi sekali saat terdampar ikan paus di Banda Aceh. Itu datang mobil beko bulldozer ditanam. Itu bodoh orang itu. Kenapa nggak bagi-bagi sama masyarakat? Padahal dipotong itu saya rasa itu sampai satu kecamatan mungkin cukup satu kilo seorang. Karena dia 10 ton, 15 ton ikannya. Kok ditanam, kan bodoh itu. Jadi jangan bodoh. Kenapa nggak dibagi-bagi? Enak ikan apa itu enak? Ikan hiu enak itu, ikan paus enak lagi. Itulah orang nggak ngerti hukum. Dikira apa? Padahal itu udah makanan besar itu. Padahal masyarakat pasti mau tuh kalau kita potong kan bagi-bagi. Mungkin dari kira Nggak apa-apa. Dia itu walaupun sudah mati nggak apa-apa karena bangkai laut halal dimakan. Itu kata Nabi. Sudah jadi bangkai masih halal. Oh, masalah sudah berbau busuk, Anda mau lagi, itu urusan Anda. Sebenarnya itu suci masih walaupun bau busuk. Boleh makan. Ya nggak apa-apa lah. Nanti lain kali kalau terdampar lagi ikan-ikan hiu, ikan paus itu, kalau masih hidup kita lepaskan, kalau sudah mati dia rezeki berarti. Gimana yang di belakang, ada lagi pertanyaan? Ini mungkin hari ini kita khususkan ke pertanyaan biar lebih terbuka sedikit wawasan kita.